Pernahkah kamu merasa, semakin kamu berteriak, justru semakin sedikit orang yang mendengarmu? Atau semakin kamu mencoba keras untuk disukai, justru semakin sering orang meremehkan keberadaanmu? Kita sering keliru mengartikan ketegasan dengan kemarahan. Kita berpikir bahwa untuk dihormati, kita harus menjadi sosok yang meledak-ledak atau mendominasi ruangan dengan suara yang keras. Padahal, wibawa sejati tidak lahir dari suara yang meninggi, melainkan dari ketenangan yang mendalam. Hari ini, kita akan berbicara dari hati ke hati, tentang bagaimana menjadi sosok yang disegani bukan karena ditakuti, tapi karena kualitas diri yang terpancar secara alami. Kita akan membedah 7 trik psikologi halus yang akan mengubah cara dunia memandangmu, tanpa perlu kamu mengeluarkan satu kata kasar pun. Mari kita mulai perjalanan menuju versi dirimu yang lebih elegan. Trik pertama adalah sesuatu yang sering kita lupakan di dunia yang bising ini. Diam. Banyak orang merasa cemas saat suasana hening. Mereka merasa harus mengisi setiap detik dengan bicara, bahkan jika yang mereka katakan tidak ada isinya. Namun, orang yang berwibawa tahu bahwa kata-kata adalah mata uang yang sangat berharga. Semakin jarang kamu mengeluarkannya untuk hal yang sia-sia, semakin bernilai setiap kalimat yang kamu ucapkan. Saat seseorang mencoba memancing emosimu atau meremehkanmu, cobalah untuk tidak langsung membalas. Diamlah selama 3 detik sambil menatap matanya dengan tenang. Keheningan ini akan menciptakan tekanan psikologis bagi lawan bicaramu. Mereka akan mulai bertanya-tanya, apa yang dia pikirkan? Diam bukan berarti kalah. Diam adalah cara kita memberi ruang bagi diri sendiri untuk berpikir, dan memberi pesan pada orang lain bahwa kita tidak bisa dikendalikan oleh provokasi mereka. Mata adalah jendela jiwa, dan dalam psikologi, mata adalah alat komunikasi paling jujur. Orang yang disegani tidak menghindari kontak mata, tetapi juga tidak menatap dengan cara yang menantang. Gunakanlah steady gaze. Saat berbicara, pertahankan kontak mata sekitar 60 hingga 70% dari durasi percakapan. Jika kamu merasa canggung, jangan menunduk. Menunduk adalah sinyal psikologis dari rasa rendah diri atau rasa bersalah. Jika harus mengalihkan pandangan, alihkan ke samping seolah sedang berpikir, lalu kembali lagi ke matanya. Tatapan yang tenang menunjukkan bahwa kamu nyaman dengan dirimu sendiri. Kamu tidak takut dengan kehadiran orang lain, dan kamu menghargai mereka cukup besar untuk memberikan perhatian penuh. Orang akan merasa dilihat sekaligus merasa bahwa kamu bukan orang yang bisa diremehkan begitu saja. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana seorang pemimpin besar berbicara? Mereka jarang berbicara dengan terburu-buru. Berbicara terlalu cepat seringkali merupakan tanda kecemasan. Seolah-olah kamu takut orang akan memotong pembicaraanmu jika kamu tidak menyelesaikannya segera. Sebaliknya, saat kamu berbicara dengan tempo yang tenang dan terukur, kamu mengirimkan sinyal bahwa kamu sangat percaya diri dengan apa yang kamu sampaikan. Gunakan jeda. Jeda sebelum poin penting akan membuat orang lebih menyimak. Jeda setelah ditanya akan menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang penuh pertimbangan, bukan orang yang reaktif. Dengan mengendalikan kecepatan bicaramu, kamu secara tidak langsung mengendalikan ritme percakapan di ruangan tersebut. Bahasa tubuh berbicara jauh lebih keras daripada lisan. Jika kamu ingin disegani, perhatikan bagaimana kamu mengisi ruang di sekitarmu. Hindari menyilangkan tangan di dada atau membungkukkan bahu. Ini adalah posisi defensif yang membuatmu terlihat kecil dan tidak aman. Tegakkan tulang belakangmu, tarik bahu sedikit ke belakang, dan biarkan tanganmu terlihat rileks. Psikologi menyebutnya power posing. Saat tubuhmu terbuka, hormon stres dalam tubuhmu menurun, dan hormon kepercayaan diri meningkat. Kamu tidak perlu terlihat seperti ingin berkelahi. Cukup tunjukkan bahwa kamu nyaman berada di tempatmu berdiri. Orang yang merasa nyaman dengan dirinya sendiri secara otomatis akan memancarkan energi yang membuat orang lain segan.
Ini adalah kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang-orang yang terlalu baik, meminta maaf untuk hal-hal yang bukan kesalahan mereka. Maaf, boleh saya tanya? Atau, maaf, sepertinya kamu salah. Terlalu sering meminta maaf tanpa alasan yang tepat akan mengikis otoritasmu. Itu membuatmu terlihat seperti orang yang selalu merasa bersalah atas keberadaanmu sendiri. Gantilah kata maaf dengan terima kasih atau langsung ke poin utama. Bukannya berkata, maaf sudah menunggu, katakanlah, terima kasih sudah bersabar menunggu. Bukannya berkata, maaf merepotkan, katakanlah, saya menghargai bantuanmu. Perubahan kecil ini menggeser energi dari rasa rendah diri menjadi rasa syukur dan penghargaan. Orang akan lebih menghormatimu karena kamu menghargai waktumu dan waktu mereka. Salah satu ciri orang yang sangat disegani adalah mereka memiliki batasan yang jelas. Mereka tahu kapan harus berkata "ya" dan berani berkata "tidak". Banyak dari kita merasa harus memberikan alasan sepanjang satu paragraf saat menolak permintaan orang lain, karena kita takut mereka tersinggung. Namun, memberikan terlalu banyak alasan justru membuat penolakanmu terlihat seperti negosiasi. Orang yang berwibawa cukup berkata, "Terima kasih sudah mengajak, tapi sayangnya saya tidak bisa kali ini." Kamu tidak perlu menjelaskan urusan pribadimu. Keberanianmu untuk menjaga waktumu sendiri akan membuat orang lain belajar untuk menghargai waktu dan energimu. Kamu bukan orang yang bisa disuruh-suruh sesuka hati, dan itu adalah dasar dari rasa segan. Trik terakhir, dan mungkin yang paling sulit, adalah penguasaan emosi. Saat seseorang mencoba merendahkanmu atau mengkritikmu dengan kasar, reaksi alamiah kita adalah marah atau membela diri. Namun, marah adalah tanda bahwa orang tersebut berhasil mengendalikanmu. Jika kamu marah, kamu kalah dalam permainan psikologi ini. Cobalah teknik ini. Saat dikritik secara tidak adil, tatap mereka, lalu tanyakan dengan nada penasaran yang tulus, "Kamu sepertinya sedang mengalami hari yang sulit ya? Apa ada yang salah? Atau cukup katakan, terima kasih atas masukannya, akan saya pertimbangkan." Saat kamu tetap tenang di tengah badai, kamulah pemenang aslinya. Ketidakmampuan orang lain untuk memancing emosimu adalah bukti bahwa kamu memiliki kontrol penuh atas dirimu. Itulah puncak dari wibawa. Menjadi sosok yang disegani bukanlah tentang menjadi orang lain yang dingin atau angkuh. Ini tentang bagaimana kita menghargai diri kita sendiri terlebih dahulu. Karena dunia, pada akhirnya, akan memperlakukanmu sebagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri. 7 trik tadi bukan untuk memanipulasi, melainkan untuk mengembalikan martabat yang mungkin selama ini kita lupakan. Saat kamu tenang, saat kamu jujur, dan saat kamu berani menjaga batasanmu, orang-orang di sekitarmu tidak punya pilihan lain selain menghormatimu. Ingatlah, wibawa itu seperti aroma parfum yang mahal. Ia tidak perlu berteriak untuk memberitahu kehadirannya, tetapi semua orang di ruangan itu bisa merasakannya. Terima kasih sudah menemani perjalanan singkat kita hari ini. Jika kamu merasa percakapan kita kali ini memberikan ketenangan atau sudut pandang baru, saya akan sangat senang jika kita bisa terus terhubung. Mungkin kamu punya cerita tentang bagaimana kamu menghadapi situasi sulit dengan tenang? Tuliskan di kolom komentar. Saya ingin belajar dari pengalamanmu juga. Jika menurutmu pesan ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada seseorang yang mungkin membutuhkannya. Dan untuk kamu yang ingin terus tumbuh bersama dalam perjalanan pengembangan diri ini, silakan tekan tanda suka dan bergabunglah di keluarga besar channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah tenang, tetaplah berwibawa, dan yang terpenting, tetaplah menjadi dirimu yang terbaik.